Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya yaitu Fatia Rahma dan teman saya Indah Najwa Ramadhani. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisis pada proyek pengembangan sistem CRM. Pada analisis ini kami akan membahas mengenai yang pertama yaitu human resource, kemudian manajemen risiko, dan yang terakhir yaitu analisis make and buy. Nah, yang pertama yaitu human resource leveling. Pada langkah pertama dalam human resource ini kita akan menyusun diagram AOA atau Activity on Arrow. Diagram ini membantu kita memahami urutan aktivitas proyek, hubungan antar aktivitas, serta jalur kritis dari awal hingga akhir. Dari diagram ini dapat kita lihat bahwa terdapat critical path yang terdiri dari aktivitas A, B, E, C, F, G, H, dan I dengan total durasi proyek yaitu 29 hari. Selanjutnya, kita akan menyusun jadwal proyek sebelum dilakukan leveling. Dari tabel ini kita bisa mengidentifikasi adanya potensi konflik alokasi sumber daya atau overalokasi. Bisa kita lihat di sini kita terdapat overalokasi pada beberapa aktivitas, yaitu yang pertama pada SD2 atau System Developer 2. SD2 ini terlibat dalam aktivitas B dan langsung berlanjut ke aktivitas C tanpa adanya jeda waktu. Kemudian pada JD2 juga terlibat secara berurutan dalam aktivitas D, E, dan H tanpa adanya jeda waktu. Nah, hal ini bisa menyebabkan kelebihan beban kerja dan berisiko untuk menimbulkan keterlambatan jika terjadi hambatan pada salah satu aktivitas atau tugas. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke. Berdasarkan overallocation yang telah dianalisis sebelumnya, dilakukan beberapa penyesuaian jadwal sebagai berikut. Yang pertama adalah adding lag time antara aktivitas B dan C untuk SD2, di mana SD2 ini awalnya mengerjakan B pada hari ke-4 sampai ke-7, lalu langsung lanjut ke C. Nah, karena itu dirasa terlalu padat, maka aktivitasnya akan kami geser satu hari ke depan sehingga bisa dimulai pada hari ke-9. Solusi kedua adalah adding lag time antara aktivitas D dan E untuk JD2. Karena sebelumnya JD2 langsung lanjut dari aktivitas D ke E tanpa jeda, maka kami tambahkan jarak satu hari agar ada waktu istirahat sebelum lanjut ke aktivitas E. Lalu yang terakhir adalah substitusi JD2 dengan JD1 pada aktivitas H. Karena JD2 sudah terlalu padat, maka kami memilih JD1 karena memang masih tersedia dan juga tidak mengalami overallocation. Ini bisa di next. Oke, setelah dilakukan research leveling, jadwal proyeknya akan diperbaharui sehingga tidak ada lagi konflik alokasi. Nah, masalah SD2 tadi diatasi dengan penambahan lag time satu hari antara B dan C, masalah JD2 diselesaikan dengan lag time satu hari antara D dan E, serta mengganti JD2 dengan JD1 pada aktivitas H. Nah, akibat dari penyesuaian ini, maka durasi proyeknya akan bertambah satu hari, dari yang sebelumnya 29 hari menjadi 30 hari. Nah, namun dengan jadwal baru ini pembagian kerjanya menjadi lebih realistis sehingga tidak membebani sumber daya dan lebih aman dari resiko keterlambatan. Untuk identifikasi resiko, kami mengidentifikasi 3 risiko berikut, yakni keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan pengadaan infrastruktur, ketergantungan pada pihak, dan ketergantungan pada pihak ketiga. Mungkin bisa di next terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kami melakukan klasifikasi resiko berdasarkan 2 aspek, yakni dampak terhadap proyek dan juga kemungkinan terjadinya, di mana masing-masingnya akan dinilai dari skala 1 sampai dengan 5. Nah, keterbatasan SDM dan keterlambatan pengadaan infrastruktur ini akan diberi dampak tinggi pada skala 5 karena dapat mengganggu aktivitas inti dan juga jalur kritis. Sementara pada ketergantungan dari pihak ketiga, kami akan memberikan kemungkinan tinggi karena kendala dari vendor atau API pihak luar yang sering tidak bisa dikontrol. Nah, ketiganya memiliki total skor 15 yang mana dikategorikan sebagai risiko yang tinggi sehingga perlu ditangani dengan strategi mitigasi yang lebih tepat. Jadi next. Nah, untuk mengatasi risiko tersebut, kami menyusun rencana mitigasi dalam 2 pendekatan, yakni pencegahan dan juga tindakan kontingensi. Untuk keterbatasan SDM, pencegahannya adalah dengan melatih anggota cadangan dan memantau beban kerja. Apabila terjadi absensi,
maka bisa dilakukan realokasi tugas atau direkrut kontraktor sementara. Lalu untuk pengadaan infrastruktur, kami merencanakan pemesanan yang lebih awal dan kerjasama dengan vendor yang terpercaya. Nah, jika tetap terlambat, maka bisa menggunakan server cloud atau sewa melalui perangkat lokal. Lalu untuk risiko pada pihak ketiga, yakni ketergantungan pada pihak lokal, dilakukan uji API lebih awal dan menyiapkan vendor alternatif. Jadi bila terjadi masalah, tim itu bisa mengembangkan API internal dan menyesuaikan dengan durasi integrasi apabila diperlukan. Bisa di-next. Nah, selanjutnya adalah detail dari tabel resiko yang mencakup risiko, dampak terhadap jadwal, anggaran, dan juga keberhasilan. Lalu ada tingkat kemungkinan dan juga tingkat dampak. Nah, untuk keterbatasan SDM ini, jika terjadi absensi, maka proyek bisa ditunda hingga 6 hari. Lalu dibutuhkan kontraktor tambahan yang berdampak pada biaya dan juga keberhasilan proyek jika tidak ditangani. Lalu pada keterlambatan infrastruktur, proyek bisa mundur 2-3 hari jika tanpa cloud. Tapi tetap bisa dijaga dengan solusi cloud, namun biayanya relatif lebih kecil, jadi resikonya juga bisa teredam. Sementara itu, untuk ketergantungan pihak ketiga, yakni API, maka jika API pihak ketiga ini bermasalah, maka proses integrasinya bisa mundur dan biayanya bertambah jika harus membuat API internal. Nah, berdasarkan kombinasi dari dampak dan kemungkinan tersebut, dua risiko pertama dikategorikan sebagai risiko yang cukup tinggi, sedangkan risiko ketiga masih tergolong risiko yang sedang. Bisa di-next. Oke, selanjutnya yaitu analisis make or buy. Nah, pada bagian ini kita melakukan analisis keputusan apakah pengembangan server untuk sistem CRM sebaiknya dilakukan secara internal atau Mac atau membeli dari pihak ketiga. Keputusan ini mempertimbangkan biaya, waktu, kualitas, dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Kemudian untuk membuat keputusan yang lebih objektif, kami menggunakan metode decision matrix atau matriks keputusan dengan 4 aspek penilaian yaitu biaya, waktu, kualitas, dan sumber daya. Masing-masing aspek ini diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya. Dan untuk bagian skor dari Mac dan Buy ini diskalakan dari 1 hingga 5 sesuai dengan dampak, kerugian, dan keuntungannya masing-masing. Pada bagian biaya, Mac mendapatkan skor 3 karena membutuhkan investasi yang besar. Sedangkan pada Buy mendapatkan skor 4 karena biaya awalnya yang rendah, terutama jika menggunakan server cloud. Kemudian pada aspek waktu, Mac hanya diberi skor 2 karena butuh waktu lama untuk pembangunan dan pengujian server internal. Sedangkan untuk bagian Buy diberi skor 5 karena server siap pakai bisa langsung digunakan sehingga hemat waktu dalam itu proyek. Kemudian aspek kualitas, keduanya diberi skor 4. Mengapa? Karena Mac unggul karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan sistem, namun berisiko bila tim memiliki pengalaman yang kurang. Namun pada bagian Buy memiliki kualitas yang sudah sesuai dengan standar industri, tapi bisa saja tidak fleksibel dengan kebutuhan CRM kita. Kemudian untuk aspek sumber daya, Mac ini diberi skor 2 karena membutuhkan keterlibatan SDM internal yang sudah punya banyak tugas seperti SD1, SD2, dan DWA. Sedangkan Buy ini diberi skor 5 karena mendapatkan dukungan vendor sehingga membuat SDM internal tidak terbebani. Dari hasil scoring ini, opsi Buy mendapatkan skor total 4,4 dan jauh lebih tinggi dibandingkan Mac yang hanya memiliki 2,8. Yang artinya dari sisi efisiensi dan kebutuhan proyek, Buy adalah pilihan yang lebih unggul secara keseluruhan dari matriks keputusan ini. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari keputusan Mac. Nah, kelebihan dari Mac ini karena server dikembangkan sendiri, maka perusahaan punya kontrol penuh atas konfigurasi, arsitektur, hingga jadwal pembaruan. Selain itu, dalam jangka yang panjang, biaya bisa juga lebih hemat karena tidak perlu membayar langganan vendor secara terus-menerus. Namun, Mac ini memiliki kekurangan yaitu biaya awal yang tinggi karena membutuhkan biaya untuk membeli perangkat lunak, perangkat keras, dan lain-lain. Kemudian memiliki waktu implementasi yang lebih lama dan membutuhkan alokasi tenaga ahli. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pada keputusan Buy. Nah, pada keputusan Buy ini memiliki banyak keunggulan untuk kebutuhan proyek.
Contohnya yaitu implementasinya yang cepat, sangat mendukung tenggat waktu proyek yang butuh ketepatan waktu, kemudian biaya awal yang lebih rendah dan tidak membebani SDM internal karena pemeliharaannya ditangani oleh vendor. Namun pada keputusan BI ini memiliki kekurangan, yaitu ketergantungan pada pihak vendor, kemudian biaya langganan yang rutin, dan keterbatasan dalam kontrol infrastruktur. Sebaliknya, meskipun fleksibel dan bisa disesuaikan, membutuhkan waktu yang lama, biaya besar, dan risiko overload SDM yang tinggi. Kemudian dari hasil rekomendasi dari matriks dan analisis kelebihan kekurangan tadi, kami merekomendasikan untuk memilih opsi BI yang baik berupa server maupun berbasis cloud, yang mana dengan opsi ini proyek ini bisa berjalan lebih cepat, biaya lebih efisien, dan SDM bisa tetap fokus pada pengembangan sistem utama. Selain itu, dari hasil skor matriks juga untuk keputusan BI memiliki skor yang lebih tinggi dari analisis, sehingga memperkuat bahwa pembelian server merupakan keputusan yang paling tepat untuk proyek CRM ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.